Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiasari, SDS MDS. Hari ini saya ingin memaparkan laporan kemajuan penelitian dosen pemula yang berjudul Perancangan Infografis Shelter Bangunan di Kawasan Universitas Negeri Padang sebagai mitigasi bencana alam gempa dan tsunami. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena pernah terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009 pada pukul 17.16.10 waktu Indonesia Barat di lepas pantai Sumatera Barat atau sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Melihat tingginya risiko yang diakibatkan oleh gempa bumi patahan ini yang berdampak pada korban jiwa, maka perlu adanya upaya-upaya peningkatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, yakni salah satunya adalah dengan adanya pengetahuan tentang informasi mitigasi bencana tersebut. Maka dari itu perlu dirancang sebuah informasi berupa infografis tentang shelter bangunan mana saja yang dapat dijadikan sebagai mitigasi bencana alam gempa dan tsunami. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya perwujudan konkret pelayanan publik dari Universitas Negeri Padang sendiri kepada sivitas akademik dan masyarakat di sekitaran Universitas Negeri Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah informasi yang dikemas secara visual kepada sivitas akademik dan masyarakat sekitaran kawasan UNP Padang mengenai infografis shelter bangunan yang digunakan sebagai mitigasi gempa dan tsunami dan dikemas dalam bentuk media flyer. Urgensi penelitian sendiri adalah untuk mendukung keberhasilan UNP dalam arah kebijakan. Perlu adanya output langsung kepada sivitas akademik maupun masyarakat sekitar mengenai sistem informasi berupa infografis shelter bangunan yang berada di kawasan UNP sebagai mitigasi gempa dan tsunami sehingga sivitas akademik dan masyarakat mengetahui area mana saja yang dapat dijadikan tempat untuk menyelamatkan diri apabila terjadi bencana gempa dan tsunami, sehingga dapat mengurangi jumlah korban jiwa pada saat terjadinya bencana tersebut. State of art sendiri, di mana pengertian infografis menurut Kurniasih 2016 mengatakan bahwa infografis merupakan visualisasi data, gagasan, informasi, dan pengetahuan melalui bagan grafis, jadwal, dan lainnya. Agar data, gagasan, informasi, dan pengetahuan dapat disajikan lebih dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup dan lebih menarik. Sedangkan mitigasi bencana alam merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Salah satunya adalah dengan adanya shelter evakuasi yang ada di Universitas Negeri Padang. Roadmap pada penelitian ini sendiri pada tahun 2021 ini atau penelitian yang sedang berlangsung ini salah satunya adalah eh, perancangan infografis shelter bangunan UNP. Nah, kemudian di tahun berikutnya peneliti berencana untuk eh, melakukan penelitian mengenai efektivitas infografis shelter bangunan UNP ini. Nah, di tahun berikutnya lagi mungkin akan ada pengembangan teknologi infografis shelter bangunan UNP. Teknologi yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah berbasis cetak. Mungkin di tahun-tahun berikutnya akan dibuat dengan berbasis multimedia ataupun teknologi augmented reality. Produknya sendiri pada penelitian kali ini merupakan produk dalam media cetak yaitu flyer. Sementara di penelitian selanjutnya mungkin akan ada peningkatan di produk media audio dan video, dan di penelitian selanjutnya akan menggunakan media smartphone. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode research
and Development atau R&D sesuai yang disampaikan oleh Sugiono 2016 akan ada beberapa proses dalam metode research and development ini. Pertama adalah mengenai potensi dan masalah, yang mana infografis shelter bangunan mitigasi gempa dan tsunami ini merupakan salah satu wujud kontribusi nyata UNP terhadap masyarakat. Maka masalah yang dihadapi pada saat ini adalah belum adanya infografis mengenai shelter bangunan UNP tersebut. Kemudian adanya pengumpulan data di mana diperlukan data yang up to date yang berkaitan dengan shelter UNP Padang, itu gedung mana saja yang dapat dijadikan shelter penyelamatan untuk tsunami tadi. Kemudian mengenai desain. Nah, metode perancangan yang digunakan adalah metode mind mapping dengan cara mengidentifikasi data secara verbal maupun visual menjadi sebuah konsep visual yang diaplikasikan menggunakan ikon, simbol, warna, serta grafis yang selanjutnya disusun menjadi sebuah rancangan yang diaplikasikan pada flyer shelter mitigasi. Kemudian validasi desainnya sendiri sudah dibuat dan diaplikasikan ke dalam flyer, nantinya akan dilakukan validasi guna mendapatkan sebuah bentuk infografis yang simple sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, validasi tersebut akan dilakukan oleh tenaga ahli di bidang desain komunikasi visual sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah adanya revisi desain. Nah, hasil validasi yang dijadikan bahan acuan dalam merevisi hasil rancangan visual nantinya sebagai bentuk penyempurnaan rancangan sebelum rancangan tersebut diproduksi. Setelah melakukan revisi desain, akan dilakukan uji coba produk. Nah, produk yang sudah diproduksi produk yang sudah direvisi nanti akan dilakukan uji coba produk untuk mengetahui bagaimana tingkat keterbacaannya atau readability-nya, kejelasan legibility-nya, dan uji kesederhanaan atau simplicity-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan revisi produk. Nah, revisi produk ini dilakukan jika ditemukan kejanggalan terkait prinsip desain yang ada, seperti tingkat keterbacaannya, kejelasan, dan uji kesederhanaannya untuk kemudian diproduksi lagi dalam jumlah terbatas. Setelah dilakukan revisi produk, langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba pemakaian. Nah, di mana pada tahapan ini dicoba untuk melakukan pengamatan langsung pada uji pemakaian flyer secara terbatas. Kemudian langkah selanjutnya adalah revisi produk. Revisi produk, hal ini dilakukan apabila dalam pemakaian di lingkup yang terbatas tadi terdapat kekurangan dan kelemahan. Nah, dalam uji pemakaian ini akan dievaluasi kira-kira bagaimana kinerja produk sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pembuatan produk baru lagi jika terjadi kesalahan. Kemudian langkah selanjutnya adalah produksi produk. Nah, kesiapan dari desain untuk diproduksi dalam bentuk flyer mitigasi bencana gempa dan tsunami di kawasan UNP ini. Draft hasil dan luarannya, di mana potensi dan masalah ya. Jadi potensinya sesuai dengan jurnal geografi yang dibuat oleh Sari tahun 2014, itu terdapat gedung-gedung yang dapat dijadikan shelter penyelamatan, antara lain gedung labor micro teaching, gedung labor ilmu pendidikan, gedung pasca sarjana, gedung labor terpadu ilmu ekonomi, gedung fakultas bahasa dan seni, kemudian gedung perpustakaan dan Masjid Raya Al-Azhar. Selain itu, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Kepala Subbagian Rumah Tangga UHBMN UNP, yaitu Bapak Endri ST, juga menjelaskan adanya tambahan beberapa bangunan yang dijadikan shelter tersebut, yaitu gedung rektorat UNP, kemudian gedung UNP Hotel and Convention, gedung ilmu terpadu A dan B,
SD, SMP, SMA, Laboratorium Pembangunan UNP, Gedung Pusat PPG, 2 buah gedung UPT MKU UNP, dan gedung serbaguna FMIPA. Ini beberapa gedung-gedung yang akan dijadikan shelter bangunan di kawasan UNP. Kemudian ini adalah titik kumpul yang dijadikan area penyelamatan darurat ketika terjadi bencana gempa. Kemudian proses desain. Nah, proses desain yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengidentifikasi data melalui SWOT, analisa SWOT. Nah, kemudian peneliti juga melakukan yang namanya metode mind mapping untuk mencari keunikan-keunikan yang akan ditampilkan pada desain nantinya. Kemudian proses desain selanjutnya adalah melakukan membuat layout kasar. Membuat layout kasar itu adalah dengan cara mencari sumber peta dari sumber peta yang ada, kemudian dari Google Map, itu dikombinasikan, kemudian dibuatkan, di tracing si map-nya, kemudian dibentuk sendiri menjadi desain seperti ini. Nah, kemudian proses desain yang kedua adalah layout komprehensif. Nah, desainer melakukan pembuatan shelter-shelter gedung, ikon shelter gedung, ya, secara simple, ya, dengan bentukan yang simple. Nah, ini adalah gedung-gedung yang akan dijadikan ikon gedung-gedung yang akan dijadikan shelter penyelamatan. Nah, kemudian pada layout komprehensif ini digabungkan antara gedung dan map jalan, ya, yang sudah di tracing pada layout kasar tadinya. Kemudian proses desain yang ketiga selanjutnya adalah mengenai layout eksekusi, melakukan pemilihan, ya, pemilihan warna, kemudian judul dari infografis itu sendiri, yaitu peta shelter mitigasi gempa dan tsunami di kawasan UNP, sehingga pembaca lebih cepat memahami mengenai infografis ini. Nah, desain yang terakhir adalah hasil akhirnya, yaitu final design. Nah, final design-nya dibentuk diaplikasikan pada ukuran A4, ya, kertas brosur A4. Nah, ini adalah hasil finalnya yang akan diaplikasikan nantinya. Nah, validasi desain, proses yang selanjutnya adalah validasi desain yang dilakukan oleh validator. Nah, validator ini adalah orang-orang yang paham betul mengenai desain komunikasi visual. Nah, di sana akan ada pilihan-pilihan mengenai hal-hal apa saja yang ada dalam flyer tersebut, mengenai aspek umumnya seperti apa, aspek desainnya seperti apa, pantas tidaknya, layak atau tidaknya ini dilanjutkan, desain ini dilanjutkan. Kemudian revisi desainnya sendiri tidak ada revisi yang berarti, ya, hanya menambahkan logo UNP pada flyer ini. Nah, kemudian dilakukan uji coba produk untuk mencetak produk ini apakah hasilnya, tulisannya hasilnya bagus, tulisannya terbaca, warnanya baik, dan sebagainya. Kemudian dilakukan revisi produk. Nah, revisi produk juga dilakukan oleh validator. Nah, pada revisi produk ini kita lebih mengedepankan kira-kira aspek mana saja, ya, terbaca atau tidaknya desainnya ketika sudah dicetak, kemudian simple atau tidaknya
Simpel atau tidaknya desain ini, kemudian jelas atau tidaknya desain flyer ini. Nah, kemudian uji pemakaiannya sendiri sudah dilakukan terhadap mahasiswa yang ada di sekitaran UNP dan kepada sivitas akademik atau petugas keamanan yang ada di sekitaran UNP tadi. Nah, revisi produknya ya ini ketika sudah dicetak, setelah selesai akhirnya diproduksi secara massal tadi. Nah, luaran yang dicapai adalah berupa desain produk flyer-nya sendiri yang dicetak pada kertas brosur dengan ukuran kurang lebih A4 ya. Kemudian draft luarannya sendiri adalah berupa artikel ilmiah pada Gorga Jurnal Unimed, Universitas Negeri Medan. Nah, jurnalnya sendiri sudah diberikan ya, sudah dikirim, namun belum ada proses selanjutnya menunggu untuk direvisi oleh eee, tim Gorga Jurnalnya sendiri. Oke, demikianlah pemaparan dari laporan kemajuan penelitian kami yang berjudul Perancangan Infografis Shelter Bangunan di Kawasan Universitas Negeri Padang sebagai mitigasi bencana alam gempa dan tsunami. Sekian pemaparannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.